Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini dengan kudrah walirodah Allah kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian subuh bersama Rumah Tahfidz Amanatul Quran. Pada hari ini kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, menginjak kepada kitab yang ke-26. Setelah kemarin kita menamatkan bab taubat, aina judulna nu baru babus sabri wasyukri, bab sabar dan syukur, bab bersabar dan bersyukur. Itu al-fasul awal, fasal yang pertama tentang sabar. Itu ya Bu, tentang hakikat sabar, keutamaan sabar, bagian-bagian sabar, dan hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Jadi ini tentang sabar. Walaupun sering saya membahas sabar, tapi di kitab ini dijelaskan lebih rinci. Diawali dengan kalimat Allah menyebutkan kalimat sabar dalam Quran kurang lebih kepada 90 tempat. Jadi Allah menisbatkan sabar ya mengandung kebaikan dan derajat yang tinggi sebagai buahnya, itu kurang lebih ada pada 90 tempat. Dicek ku ibu kedina Quran di etang sabaraha ayat anu kalimat sabar wallah dipuji. Saur para ulama 90 tempat minimalnya. Salah satunya Allah berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Jadi petunjuk, jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, yang Allah senantiasa berikan petunjuk adalah pemimpin yang senantiasa bersabar. Itu karena seorang pemimpin yang tersabar. Ini kacau balau di negeri ini. Nuka dua di Quran surah Al-A'raf ayat 137. Wa dammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jadi Allah akan menyempurnakan nikmat, Allah akan menyempurnakan segala urusan kita kalau kita bersabar. Quran surah Al-A'raf 137. Jadi tadi nukahiji as-sajdah tentang pemimpin yang baik, yang dapat petunjuk, yang sabar. Sempurnanya kebaikan Allah, nikmat Allah jika bersabar. Jadi semua harus dihadapi dengan sabar. Juga dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-96
Allah berfirman, walanazziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan Allah kepada orang yang sabar, pahala yang luar biasa yang melebihi apa yang mereka kerjakan. Berapa pahalanya? Di Quran surah Az-Zumar ayat 10 dijelaskan. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Jadi pahala sabar mah unlimited, alias tidak terbatas, teka eta. Gitu. Berarti ari sabar aya batas teu Bu? Teu aya. Karena pahala wae teu aya batas. Anu aya batas nama naon? Nu aya batas naon? Nu aya batas nama naon aya batasna? Umur. Nu aya batas nama sabar mah teu aya batas. Selama hayat di kandung badan kita masih berumur, maka di sanalah kita dianjurkan untuk terus bersabar. Karena hakikat hidup liyabluwakum. Ya surah Al-Mulk alladzi khalaqal hayata dia khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikat hidup adalah untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Gitu Bu. Jadi orang tetap diuji kesabaran. Dari lawan itu menyebutkan sabar Bu, sabar. Sabar oge aya batasna. Ta eta teh ciri jalmina teh teu sabar. Ciri jalmina teh aral. RUDT, rudet. Gitu. Tidak ada ibadah kecuali semua pahalanya terhitung, kecuali saum dan sabar. Jadi sadayana ibadah bisa kaetan pahalana, kecuali saum dan sabar teu kaetan pahalana. Itu lamun sholat berjamaah 27 derajat, sedekah satu sedekah dikali 70, itunya kali 7 butir. Kata Nabi setiap kebaikan anak Adam dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat, terus bisa kaetan. Tapi lamun sabar jeung saum teu kaetan, karena saum sama dengan sabar. As-saumu li wa ana azbihi. Saum untukku dan aku yang membalasnya langsung tanpa batas. Gitu Bu. Maka Allah berjanji kepada orang yang sabar, gitunya, bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Karena hidup ini adalah ujian. Life is never flat. Hidup tidak pernah datar. Aya mudun, aya nanjak. Ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan,
ada sesuatu yang tidak kita harapkan menimpa diri kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang paling terkenal, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit. Jadi bu, ujian masyarakat Allah sedikit, tidak banyak. Dengan sedikit minal khauf, ketakutan, takut segala rupa. Wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, kekurangan makanan, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Cing sararabar, karena ujian mah sedikit. Anu dipikasieun jeung nu teu dipikasieun seueuran mana bu? Anu dipikasieun anu henteu. Nya seueur nu henteu atuh. Ya, kan kalau sedikit ketakutan. Kelaparan sering atau enggak? Ibu sering lapar enggak? Diuji ku kelaparan, teu makan berhari-hari gitu, jika orang Ethiopia teu makan berminggu-minggu, cuman ibu makan wae, sakapet mah teu harus ge nganjuk. Ya. Di Batur mah tiasa nganjuk, orang alhamdulillah. Boleh. Walaupun ada banyak warung yang nulis tidak kasbun gitu. Jadi lapar jarang orang lapar, kali gitu. Ada orang yang diuji dengan kelaparan, berhari-hari tidak makan. Ya bu, dibelit perutnya, dibelit dan diganjal ku batu. Sehingga Abu Hurairah diganjal ku batu saking lapar. Wadah macan kantos dengan ganjal perut ku batu lamun lapar. Maksudnya diganjal teh gara-gara kempleng gitu bu. Nang kempleng misalnya. Nah, kempes. Maka ketika kempleng diganjal ku ngarah bisa menahan rasa lapar itu. Ibu mah lapar teh sangu bisa oke jilidring. Ganjal ku oke jilidring atau ku proma. Dan pernah orang ngalaman lapar yang sangat lapar. Belum pernah kita mengalami masa-masa peceklik ini. Alhamdulillah normal hirup orang mabuk dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain. Gitu bu, paling lapar namun jalan-jalan bu, ke gunung lapar, taya makanan, taya warung, ke gunung lapar, artos ayah, pedagang ke ayah. Yang sahabat itu di luar sana ayah. Dagang geus kaluhur teh sing orang ngerah semangat jalanna sedeur teh aya lapar dan sedikit kekurangan harta, dikit harta kekurangan, dan memang bagian daripada episode itu. Dan kekurangan jiwa, sakit, kadang-kadang sakit ya, emang itu bagian daripada menguji kesabaran. Lamun sakit mah teu aya jalmi anu teu pernah sakit gitu bu. Lamun alim sakit ya tong hirup, karena nu hirup mah bakal diisi dua, sehat jeung sakit. Nu sakit nungguan sehat, nu sehat nungguan sakit. Duana patuh bu, nu sakit nungguan sehat, nu sehat nungguan sakit.
Nu sakit jeung nu sehat nungguan maot. Kitu ja teu aya nu sehat terus. Abi mah cenah hoyong jag-jag terus. Maot biasa. Nu leres mah baik sakit dan sehat dua-duanya jadi barokah amal soleh. Gitu. Nabi Muhammad sakit. Anu rajin olahraga wae sakit komo deui tara olahraga. Cenah naon olahraga ge anggar kering. Ini salah tak. Bukan untuk gering teu na sakit olahraga. Tapi kita beda, orang yang rajin olahraga dengan orang yang tidak rajin olahraga. Anu rajin olahraga mah pas sakit, pas penyembuhan nanti lebih cepat. Gitu. Sedangkan anu teu olahraga penyembuhannya lebih lama. Nanti akan terasa kalau sudah muda. Sehingga ibu-ibu segala terasa. Itu. Ya. Kita kalau sakit sekedik gebrigeun bu tong cicing. Gitu. Alhamdulillah. Abdi kemarin sakit nyeri tanggung bu. Si tanggung teh nyeri gerak sedikit nyeri. Dengan teh saraf kejepit naon nak nyeri kitu teh. Digebrikeun ka gunung. Wah, udah hiking sekalian nyari kagoknya. Alhamdulillah ada sakinten di kagunungkeun mah. Kan ngalih nu nyari jadi kaki jeung panangan. Kamari lari hampir 15 km Bu dari gunung. Iya. Ke gunung terus turun wangi-wangi. Salah nincak, lakah kagawin, magulitik digawin ke anak. Wangi-wangi teh aduh coba tejero, untung tejero teh gawirna. Ayo poek magarapal lah jalan tidak poek di leuweung teh. Ditinggalkeun abi salah nincak kagawir, magulitik digawir. Yang dia nyarari badan teh. Gitu nya. Soalnya sebarangkali nyasab salah belok. Target 10 kilo ya 15 kilo ibu berjam kata turun-turun ke jalan kaki bu itulah ibu. Jadi kudu diberikan. Dan kekurangan makanan sama lah, jarang orang buah-buahan kekurangan. Tapi cek Allah lamun ketimpa musibah wa basyiris sabirin, sabarkanlah, kabarkanlah kepada orang yang sabar, kabar gembira yang luar biasa. Dengan syarat alladzina idza asabatu musibah, apabila dia ditimpa musibah dia senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka akibatnya kata Allah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah wa ulaika humul muhtadun, yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi cek Allah, tenang, kamu akan mendapatkan barokah dan rahmat kasih sayang Allah yang sempurna. Lamun kurang sakit, sabar tetap sakit, aral tetap sakit, mending mana? Bu, ya sabar tetap sakit, aral tetap sakit, mending mana? Mending sabar. Ya gering wae. Jika nunya geringna sampai 3 hari mah sabar. Ibu teu damang tasawara dinten 3, ieu Pak Ustad nuju biasalah kanyaah Allah atau saminggu teu damang keneh, ibu teu damang keneh, mohon Ustad ieu teh da ciga teh Allah teh keur ngabersihan dosa-dosa abdi. Karek saminggu, sabulan gering keneh dan damang, ibu teu damang keneh can sehat aja Ustad. Kieu teh Allah ka abdi. Kieu teh Allah ka abdi. Geus sabulan langsung suudon ka Allah, kieu teh Allah ka abdi. Aral we cenah obat-obat lir. Jadi ambak-ambukan dan sedikit pun tidak berpahala. Sakit anggar, pahala tidak ada. Hilang uang, ambak-ambukan percuma.
Jadi da moal balik deui urang dikumahakeun ambak oge. Atau tidak ada sikap yang lebih daripada bersabar. Di jalan macet orang ambek-ambekan. Kelo ieu jelema ada kamarana ieu. Intinya ayo nu kaduka spion. Maling bisa meninggal itu operasi. Gara-gara macet jadi lupa masalah. Cobalah mencicing bersabar. Urang pukul terus merubah keadaan. Gitu. Ada apa kalau abdi ngawas karena mobil? Itu tereh maghrib, tereh ada dia tereh ngawas. Sakapa mah yang ninggalkeun mobil lupa gitu kayak itu. Tapi kan tidak bisa. Selain bersabar, sabar we gitu. Sabar gitu. Dan kata para ulama, ayat tentang sabar ini sangat banyak. Baca sendiri sana di Al-Qur'an. Gitu. Dan hadisnya pun banyak. Yang dikutip cuman satu hadis di sini. Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri. Seseorang tidak diberikan suatu pemberian lebih baik daripada luasnya kesabaran. Jadi lamun ditaros naon pemberian Allah yang paling baik, maka kata Nabi adalah kesabaran. Jadi lamun ibu diberikan oleh Allah jiwa sabar, itu adalah pemberian yang terbaik. Nah ada jami seueur antara sabar. Sabar teh mahal. Disebutna teh la imana liman la sabarolahu. Tidak punya iman kalau orang tidak punya sabar. Jadi lamun tersabar tegaduh iman. As-sabru minal iman bibanjilatir ra'si minal jasad. Itu sabar dari hal keimanan seperti perannya kepala dari badan. Lamun diibaratkan sabar itu adalah kepalanya. Sedangkan cabang iman yang lain itu adalah anggota badan. Jadi lamun ibu tersabar berarti ibu tegaduh kepala, tidak punya kepala. Hanya kan orang dina taat kudu sabar. Menghadapi musibah harus sabar. Menghadapi maksiat yang Allah haramkan harus sabar. Tiga-tiganya sabar. Atau mahal sabar teh. Mahal pisan gitu bu. Ada Hasan Al-Bisri berkata, sabar adalah salah satu simpanan kekayaan kebaikan Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi sabar adalah kekayaan yang paling baik yang hanya diberikan kepada orang yang mulia di sisi Allah. Itu sabar, sabar, sabar. Dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sungguh kamu berada dalam penglihatan kami. Cek Allah, sabar, apal anjeun teh yang buru-buru kan kami oke ningali. Kami oke apal anjeun teh sakit, cek Allah teh kami lihat Anda sakit. Kami lihat Anda banyak masalah. Cek Allah teh sabar atuh. Cek Allah sabar terhadap ketetapan kami karena kami pun melihat Anda. Kamu ada dalam penglihatan kami. Allah tertidur. Ya tinggal dilalui, dijalani orang. Hidup ini harus kita jalani karena tidak sesuai apa yang kita inginkan, tapi sesuai apa yang kita jalani. Cek Allah kitunya kitu we. Jalani we kumaha alur ceritana. Yang penting kita mempersembahkan yang terbaik dengan penuh kesabaran. Karena orang mah peserta teh instannya, yang nanti instan tiba-tiba
yang nanti jadi gitu. Ya, yang among jalan-jalan dengan alim di perjalanan anak saya capek. Ya tuh berarti tersabar. Ya, yang piknik tapi alim di perjalanan anak bisa mual. Piknik tapi di bumi wae capek ibu nah, capek usah di rumah wae. Di rumah wae capek. Nu kerja usah capek gawe wae saja. Nu nganggur saya daripada melanteu. Capek nganggur wae. Da cara apa ya di dunia mah ono teh capek. Mau dia kerja, mau dia nganggur semuanya capek. Dan akan ada titik kebosanan. Jadi ibu rumah tangga capek. Jadi pegawai juga capek. Karena Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Gitu Bu. Kita diuji dengan anak karena kita punya anak. Lawan alih diuji ku anak tentang waduh anak. Kita diuji dengan suami karena punya suami. Jadi semua yang kita miliki itu jadi sumber ujian. Maka semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak ujian. Maka kalau alih diuji naseur teh tong loba. Jangan banyak yang kita miliki, sedikit we. Anu boga gitu ya. Mobil 5 ya diuji ku 5 mobil eta. Anak 10 diuji ku anak 10 eta. Usah capek diuji ieu budakna bararang wae. Ya wajar lah. Namanya juga ujian. Gitu. Gitu ya. Makna sabar, hakikat dan makna sabar. As-sabru, sabar itu al-imsyaku fi dikin. Sabar itu adalah menahan diri fi dikin, ketika dalam dikin, dalam kesulitan. Menahan. Al-imsyaku fi dikin, menahan diri ketika dikin, dalam kesempitan, kesusahan, kesulitan, ditahan. Ada amat ditahan, gitu. Jadi emang kudu ditahan sabar mah, gitunya. Ketahuilah bahwa sabar termasuk ciri khas manusia. Itu. Nah, karena manusia itu diberikan oleh Allah hawa nafsu sebagai penyeimbang. Itu penyeimbang dari akal dan hati manusia. Dan sabar tidak akan ada pada hewan, tidak akan ada pada malaikat, cuman ada pada diri manusia. Maka yang menggerakkannya itu adalah dorongan agama. Jadi dalam diri kita itu ada dua dorongan. Ada dorongan hawa nafsu, ada dorongan agama. Lamun dorongan agama lebih kuat, maka akan mengalahkan dorongan hawa nafsu. Cek hawa nafsu jam sakieu keriweuh-riweuhna mending keneh di bumi teu kudu ngaji. Cek saha teh? Hawa nafsu. Tapi cek agama ngaji, ira deui ngaji. Pada seminggu 2 kali. Cek agama didorong, jadi we ngaji. Cek hawa nafsu wangi-wangi mending keneh pulam. Ieu kalaka gugah tahajud. Lamun agamana kuat doronganna, maka dia akan tahajud, mengalahkan dorongan hawa nafsu. Cek jalmi makan, cek nafsu makan terus saum-saum lah karena saum kalapar-lapar. Cek dorongan agama saum, meh pahala, meh dihapus dosa-dosa. Taya teh hanya ada pada diri
manusia. Karena memang sejak awal manusia dibarengi oleh hawa nafsu, maka dikontrol dan diawasi, dijaga, dipelihara oleh agamanya. Itu maka sabar ini adalah ungkapan tentang teguhnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Bila kuat dorongan agamanya, maka hawa nafsu ini akan kalah. Bila lemah agamanya, maka agamanya yang kalah. Dia tidak bisa melawannya, dia tidak bisa bersabar, maka dia akan terjerumus dalam golongan pengikut-pengikut setan. Bila sabar adalah ketumbuhan dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu, maka perlawanan ini wajib diusahakan oleh anak Adam. Itu Bu. Ini sabar teh dorongan agama yang lebih kuat. Lamun teu make agama bahaya. Satu pasal lagi pembagian sabar dari sisi lahan sabar. Dari segi lahan sabar naon. Pertama aya sabar jasmani, yang kedua ada sabar rohani. Gitunya. Ada sabar jasmani, jadi dari lahan jasmani ada lahan rohani. Kalau sabar jasmani itu seperti memikul kesulitan badan, seperti nawan, memikul amal-amal yang berat, pekerjaan berat, kudu sabar. Damal jadi tukang bangunan, damal jadi tukang pompa, yang berat-berat lah, itu harus sabar jasmani. Sholat, ibadah-ibadah yang sulit, maka diperlukan sabar jasmani, fisik yang bersabar. Gitu kan. Yang kedua ada sabar rohani. Nah ini nih. Nah, tadi mah sabar dalam menghadapi dorongan-dorongan hawa nafsu. Sabar dalam menghadapi tuntutan hawa nafsu. Gitu. Bila sabar ini menghadapi dorongan perut dan dorongan di bawah perut, kemaluan, maka disebutnya iffah. Menjaga diri dari dorongan perut dan dorongan yang di bawah perut, namanya iffah. Itu jasmani, rohani, sabar rohani. Jadi lamun sabar menghadapi dorongan syahwat perut dan syahwat kemaluan disebutnya iffah. Gitu. Ini masih sabar rohaninya. Bila sabar dalam berperang namanya keberanian, syuja. Keberanian. Jadi lamun sabar dina perang nya syuja. Beku sabar dina perang cicing salah. Eleh atuh urang pae. Sabar dina pengertian perang manaon kudu berani, kudu wani. Sieun maut ya kudu wani, sabar dina perang mah. Itu Bu. Jadi sabar dina perang mah kudu menimbulkan keberanian sabar nanti. Sabar dalam menahan amarah disebut santun. Gitu. Tangwadu teh santun rendah hati. Sabar dalam menahan amarah. Tawaddu rendah hati. Santun. Jadi nami-naminya teh beda-beda namun sesuai kondisi gitu. Kasakapeung. Sabar dalam menghadapi musibah yang menyedihkan. Disebut lapang dada. Kudu lapang dada. Nya eta teh sabar lapang dada teh. Kudu siga ada lapang dada. Di gambaran lapang dada lain kitu. Ini sabar dalam menghadapi musibah mana lapang dada. Sabar dalam menyembunyikan sesuatu disebut sabar dalam menyembunyikan rahasia. Ya belum ada namanya ya. Sabar dalam menyikapi kehidupan dunia disebut zuhud.
tidak terlalu berlebihan terhadap dunia, disebutkan naon? Suju, zuhud. Sabar dalam mendapatkan bagian hidup yang sedikit, disebutna qanaah. Qanaah gitu. Sakit itu titik weh. Tapi kebanyakan musibah disebutna sabar. Jadi eta teh pembagian sabar. Dari sisi lahan ada jasmani, ada rohani gitu. Insyaallah kayak masih panjang tentang sabar. Banyak sabar dulu, seberapa pertemuan yang sabar ngumpul. Ya mudah-mudahan orang sadayana selalu bersabar. Jadi kan kamari tobat sabar pertemuan, tak sabar oke juga dilamin. Karena namun ngawas di masjid kan cuman saja makalah gitu. Iya mah hari itu kan di masjid mun ibu-ibu kene kan sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam nikmat. Hari itu gini betul. Menghilap deh kan. Sabar pertemuan. Demikian aku disampaikan cek itu heula insyaallah orang terpandai minggon payun itu Salasa. Hari Selasa dalam kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq insyaallah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.